akan ada banjir, hati-hati akan ada longsor. Jadi siapapun sahabat-sahabat yang tinggal atau di bawah lereng gunung, berarti hati-hati kan seperti itu. Dan juga yang Oke, tahun depan adalah tahun kelinci air. Jadi yang saya lihat musibah akan datang adalah air, tanah. Karena air sama tanah kurang begitu cocok. Jadi berhati-hati dengan air. Air laut akan naik, gelombang laut akan tinggi, hati-hati juga ada gempa, akan ada banjir, hati-hati akan ada longsor. Jadi siapapun sahabat-sahabat yang tinggal atau di bawah lereng gunung, berarti hati-hati kan seperti itu. Dan juga yang perlu diperhatikan, takut ada 3 gunung yang akan erosi. Kalau gunung ini erosi, biasanya akan ada pergerakan, itu akan gempa dan takutnya akan ada air atau longsor yang akan sangat luar biasa. Nah, ini kan unsurnya airnya ini. Ya. Oke, jadi ini kan dari segi musibah, air itu kan kedatangan seperti tadi. Nah, kalau rezeki kan simbol rezeki juga airnya. Oke, air memang simbol rezeki. Buat siapapun manusia, tanaman, hewan yang ada di dunia, semua butuh air. Jadi jawaban saya air sangat luar biasa, rezeki ada bagi siapapun. Tapi bagi orang yang berunsur kayu, logam, dan air, mereka akan dapat rezeki yang bagus. Tapi hati-hati dengan unsur api. Kayak unsur tanah juga akan oke. Kenapa? Mereka dia akan menarik energi hoki dari air. Tapi uangnya bagi tanah, uang itu tidak terkumpul, akan begitu boros buat mereka. Tapi hati-hati buat orang yang di tahun depan adalah tahun api. Api itu yang akan mendapat kesialan, akan mendapat hati luka atau masalah rumah tangga, masalah percintaan, keuangan nggak begitu bagus, dan jangan lupa kesehatan. Seperti itu. Nanya akan ada kejadian-kejadian fenomenal besar lain nggak, mungkin semacam menghebohkan kecelakaan atau apa atau untuk menghebohkan, yang saya lihat sih akan kelihatan ini nanti akan ada longsor, bara api kayak panas seperti itu yang saya lihat. Bisa dibilang apakah ini bagian dari erupsi? Kayaknya seperti itu. Ini bagian mana ya? Maksudnya masih di Pulau Jawa, Jawa. atau Jawa ada bagian? Kalau saya lihat sih tengah ya. Tengah. Ya. Setelah itu yang perlu diperhatikan juga anak Krakatau mungkin ada pergerakan juga yang saya lihat seperti itu. Dan juga ada satu di daerah luar pulau kayak yang saya lihat tuh kayak Sulawesi. kayaknya sekarang masuk ke dunia gitu. Sumatera juga berhati-hati, takut ada gempa, ada erosi. Setelah itu Sulawesi akan ada gempa. Setelah itu Kalimantan Tengah akan ada banjir di bagian hulu. Selalu saya ingatkan, Kalimantan Tengah akan banjir selalu di hulu. Setelah itu mulai lebih besar lagi. Jadi bagaimana caranya untuk warga Kalimantan Tengah, bagaimana caranya untuk supaya ini nggak banjir seperti itu. Setelah itu untuk Kalimantan Timur akan ada banjir. Setelah itu Kalimantan Barat, setelah itu di Kalimantan Selatan ada banjir juga, dan juga ada angin puting beliung, itu yang saya lihat. Setelah itu Jawa Timur, di daerah Malang akan ada banjir. Setelah itu Jawa Tengah akan ada gempa. Tolong diperhatikan juga ya, hati-hati bagi siapapun yang tinggal di bawah lereng. Saya perhatikan, selalu mengingatkan untuk mereka yang di bawah lereng gunung ya, harus hati-hati. Nah, seperti itu yang saya lihat. Kalau dari sisi kesehatan gimana nih? Kita baru saja melewati COVID, sekarang gimana 2023? Kesehatan jawaban saya sudah mulai membaik, karena jawaban saya masyarakat sudah menjaga diri untuk untuk menjaga itu namanya mengantisipasi maaf kemengeran bahasa aku. Oke ya. Kesehatan gimana nih? Untuk kesehatan, masyarakat sudah antisipasi, sudah menjaga banget dengan diri mereka sendiri. Dan juga yang saya lihat masalah COVID di tahun 2023, masyarakat udah seperti biasa aja, tidak seperti di tahun-tahun yang belakang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah akan ada kehebohan baru dari sisi kesehatan? Waktu itu COVID muncul, heboh seluruh dunia. Nah, 2023 ada lagi? Ada sih. Karena dunia akan mulai memulihkan perekonomian mereka masing-masing. Oke, sip.